Seakan tak ada habisnya, gonjang-ganjing kontroversi Wirda Mansur pun terus bergulir. Dimulai dengan kasus token kripto yang sejak rilis harganya kian anjlok hingga merugikan beberapa pihak, hingga kehaluannya perihal latar pendidikan di beberapa kampus ternama seperti Oxford University, The University of Buckingham, Raffles University, serta penipuan penjualan skincare yang tak kunjung sampai ke customer. Namun seakan tak jerah dengan cibiran halayak, baru-baru ini Wirda pun kembali menggemparkan publik lantaran diduga melakukan penipuan hingga merugikan banyak orang yang sempat bergabung dalam komunitas milenial anti bokeh yang dibentuknya sejak 2020 silam. Hal itu pun terkuak saat adanya postingan salah seorang netizen di media sosial yang memberikan surat terbuka mengenai penagihan hutang atas penipuan yang dilakukannya. Ya, putri sulung Yusuf Mansur ini pun diduga membawa kabur uang 90.000 member dengan total senilai 9 miliar rupiah. Diketahui komunitas tersebut mengklaim sebagai solusi para anak-anak muda untuk mencari uang dan para member akan mendapatkan bimbingan dari Wirda dan narasumber lainnya. Namun mirisnya wanita kelahiran 29 November 2001 lalu ini pun justru lepas tangan akan program yang dibuatnya tersebut. Sontak saja kabar itu membuat tak sedikit netizen yang geram akan dirinya. Bahkan banyak yang menyebut bahwa perlakuan Wirda mirip sekali dengan sang ayah Yusuf Mansur. Namun, seiring dengan ramainya kasus kontroversi, Wirda Mansur justru sibuk pamer kemewahan dan kesibukannya sebagai pengurus pesantren. Menjawab semua pertanyaan netizen terkait kasus yang tengah menimpanya, Wirda Mansur pun telah angkat bicara mengenai hal tersebut. Dirinya mengungkap bahwa komunitas yang dibuatnya pun sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengenai uang senilai 9 miliar rupiah tidaklah benar karena jumlah member yang aktif dan berlangganan jauh lebih kecil dengan variasi biaya yang berbeda-beda. Dan Wirda pun menegaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk lepas tangan atas kasus tersebut. Ada beberapa orang yang mungkin belum merasakan keajaiban dari Allah, makanya mereka denial. Untuk orang-orang yang sudah sering merasakan keajaiban, ya itu possible aja. Kita diem aja, belum tentu bisa selamat dari prasangka orang. Setiap orang kan bebas lah dengan prasangkanya masing-masing, suuzonnya, husnuzonnya, persepsinya, itu biarin aja. Kadang kita cuma diem nih, nggak ngapa-ngapain. Terus ada orang yang bilang, lo orang amat sih diem aja dari tadi gitu kan, nggak ada yang selamat lah dari persepsi orang ini. Sahabat cantik, di balik kontroversi yang tengah menimpanya, perjalanan kisah asmara Wirda Mansur pun nyatanya tak kalah menarik. Ya, di usia yang terbilang cukup untuk membangun biduk rumah tangga, bukan karena tak ada yang mendekati. Akan tetapi, Wirda memutuskan untuk tidak berpacaran sebelum menikah. Ya, meskipun kerap dijodoh-jodohkan dengan beberapa pria seperti Gus Asmi dan Sabda Ahesa, nyatanya saat ini Wirda belum menemukan sosok pendamping hidupnya. Nggak pernah sih kalau ngerasa risih, nggak pernah. Jadi kan memang ya terserah mereka ya, kadang-kadang kan kalau mereka ngefans tuh, kayaknya lu cocok deh sama si ini, kayak itu biasa aja sebenarnya. Jadi nggak pernah ngerasa kayak
jangan jodoh-jodohin gue, kayak enggak. Jadi kita anggap enteng aja dan doa aja supaya ya mudah-mudahan suatu saat ketemu sama yang terbaik. Tahu gitu ketemu sama siapa gitu ya, so aku pengen gitu sama dia, boleh nggak kalau nyari sendiri bukan dicariin? Terus kata papa boleh, silakan aja, nggak apa-apa, tapi tetap melalui proses filterisasi dari orang tua pastinya. Nggak mungkin kayak nih kemarin baru ketemu nikah ya besok, nggak juga dong. Tapi ini orangnya, terus dicari tahu dulu keluarganya siapa, kenalan dulu, seperti itu sih. Tapi alhamdulillah dari orang tua sudah mengizinkan boleh nyari sendiri. Jadi kalau aku sendiri sih memang yang pertama aku lihat pasti adalah sholatnya dulu. Pokoknya kalau sholatnya udah gugur, blacklist, nggak bisa, mohon maaf nih. Setelahnya tuh bonus lah buat aku, ganteng tuh bonus, kaya itu bonus, tapi kalau bisa boleh gitu kan. Tapi aku nggak yang kayaknya harus kaya gitu, enggak sih. Aku percaya sama berjuang bareng-bareng juga. Yang penting dia punya basic tanggung jawab terhadap dirinya sendiri, selesai dengan dirinya dalam artian kayak bukan gimana ya, kan ada beberapa orang yang bahkan udah tua pun nggak bisa tanggung jawab sama dirinya sendiri gitu. Jadi kayak bangun tuh harus dibangunin, makan tuh harus disuapin, kayak gitu-gitu. Jadi kayak bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Selain ketika sudah menjadi istri pasti kan harus melayani suami gitu ya. Tapi aku pengen itu tuh datang dari dirinya sendiri gitu, bahwa ya I'm a gentleman dan I'm responsible gitu. Benar sekali kau lukiskan bintang untukku. Lagi, kabar mengejutkan datang dari artis asal negeri jiran Yasmin O. Jika aku bisa, ku akan kembali. Ku akan Ya, setelah kabar perceraiannya dengan Aditya Zoni beberapa waktu lalu, seakan mengikuti jejak sang mantan kakak ipar Irish Bella, wanita 23 tahun ini kembali menikah dengan seorang pria asal Malaysia, Khairul Arifin Omar. Rona bahagia seakan terpancar jelas dari raut wajah keduanya. Ya, pernikahan yang digelar di Sabah, Malaysia pada 15 Februari ini terlihat berjalan secara khidmat dengan nuansa dekorasi serba putih. Keduanya terlihat serasi bak raja dan ratu sehari. Mereka berdua mengenakan gaun dan jas pernikahan dengan warna senada. Namun, seakan mengesampingkan masa idah setelah bercerai, Yasmin O yang baru saja menyandang status janda pada bulan September lalu dianggap terlalu dini memutuskan untuk menikah. Hal itu pun rupanya mengundang banyak komentar dari netizen yang heran dengan keputusan yang diambil oleh mantan adik ipar dari Amar Zoni tersebut. Tak hanya itu, isu tak sedap pun muncul. Ya, wanita berusia 23 tahun ini justru dituding numpang tenar di Indonesia dari pernikahan sebelumnya dengan Aditya Zoni. Lantas, tak banyak yang tahu siapakah sosok lelaki yang sudah menaklukkan hati dari Yasmin O tersebut? Meskipun tak banyak publik yang mengetahui kehidupan pribadi sosok lelaki yang kerap dipanggil Ipin ini, namun rupanya ia sudah meluluhkan hati wanita kelahiran 2001 ini sejak mereka berdua duduk di bangku sekolah. Ya, bak cinta lama bersemi kembali, keduanya diketahui sudah saling suka sejak 12 tahun silam. Sahabat cantik, rupanya istilah jodoh tak akan kemana memang benar adanya. Kita doakan saja semoga pernikahan keduanya menjadi pernikahan yang terakhir dan langgeng sampai maut memisahkan.